Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di part kedua. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan membahas tentang operator identitas. Nah, operator identitas sendiri sebenarnya konsep kerjanya itu hampir sama dengan konsep operator komparasi atau perbandingan. Nah, mana perbedaannya itu operator identitas lebih digunakan untuk membandingkan dan memastikan apakah variabel X menunjuk lokasi memori ya yang sama dengan variabel Y. Jadi membandingkan lokasi memori ya atau isi antar variabel. Nah, untuk operatornya sendiri, operatornya di sini menggunakan is dan not is, dimana untuk penggunaannya atau penerapannya ya seperti ini: X is Y, terus X is not Y. Kalau misalnya dikomparasi, ini menggunakan sama dengan 2 kali, ini tanda seru sama dengan ya tidak sebanding gitu ya. Oke, misalnya perbedaannya di mana, kita langsung ke Jupiternya untuk lebih jelasnya. Oke, kita misalnya masuk ke komparasi. Misalnya di sini sebanding seperti yang tadi. Ini variabelnya, terus ini rumusnya, terus kita print. Nah, sebenarnya di dalam komparasi bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Misalnya hasil 2, hanya hasil 2 sama dengan X ya sama dengan 2 ya. Oke, ini kalau kita ginikan, nah ini kan sebenarnya konsepnya sama ya, konsepnya sama, hasilnya juga sama. Coba kita panggil, nah, jadi hasilnya sama ya, hasilnya sama, konsepnya sama, cuma penerapan di operator identitasnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya operator identitas itu, ini yang rumus yang pertama ini bisa digunakan, sedangkan di rumus yang kedua ya ini tidak bisa digunakan karena rumus yang kedua ini disebut juga dengan sintaks literal. Maksudnya apa? Nah, kita kan punya variabel ya, X sama Y, dimana X ini kan memiliki nilainya X di sini sama dengan 3 ya. Artinya si 3 ini disimpan ya, atau memberikan nilai 3 pada variabel X. Nah, ini disimpan pada suatu memori. Nah, ini juga yang Y juga disimpan pada memori. Sedangkan untuk 2 yang di sini ini tidak disimpan di memori. Jadi ini tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa digunakan pada operator identitas. Tapi untuk rumus yang pertama dan kedua ini bisa digunakan pada operator komparasi ya. Nah, yang ini tidak bisa. Kalau yang ini bisa digunakan di dalam identitas, cuma yang ini nggak bisa. Kalau di komparasi ini bisa dua-duanya. Karena kalau kita lihat dari penjelasannya itu menunjuk ke lokasi memori. Jadi membandingkan lokasi memorinya, benar nggak lokasi memorinya sama gitu ya. Kalau untuk identitas, sedangkan ini kan tidak disimpan pada memori gitu. Karena ini cuma ada di line ini, sedangkan misalnya nilai X ini kan kita bisa panggil di line berapa gitu ya. Misalnya kita panggil di sini, juga bisa kan.
karena ini tersimpan di memori ya. Terus sintaks literal, nah yang duanya ini disebut sintaks literal karena dia tidak tersimpan di memori, jadi tidak bisa digunakan pada operator identitas. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin kita masuk aja langsungnya di operator identitasnya. Oke, di sini untuk membandingkan dua buah variabel ya, untuk gua membandingkan variabel aja ya, membandingkan variabel ya. Misalnya gini, misalnya x sama dengan 2 ya, terus y sama dengan y sama dengan 3. Misalnya tadi itu x hasil 1 sama dengan x is y ya, hasil 2 sama dengan x is not, ingat ya, is not y. Oke, terus kita print hasil 1, ini copy aja, ini kedua. Nah, ini true. Coba kita lihat di sini apakah benar ya, apakah sama, apakah lokasi memori X dengan memori Y sama ya. Benar, hasilnya false karena nilainya berbeda ya. Apakah lokasi memori X tidak sama dengan Y, hasilnya true karena tidak, lokasinya memang beda. Nah, sebenarnya ini untuk tambahan aja. Kita misalnya kayak gini, di sini ada perintah untuk melihat addressnya. Misalnya di sini kita lihat hasil 1. Ini aja deh, kita print dulu di sini ya. Print ya, kita print lokasi memorinya ya. Kita print lokasi memorinya. Di sini misalnya kita copy aja yang di bawah ini biar cepat. Oke. Nah, ini tinggal x y. Oke. Nah, ini adalah ID atau alamat atau address dari memori. Nah, ini address berdasarkan heksadesimalnya. Kita lihat berbeda. Kalau kita misalnya X dan Y-nya sama-sama 2, nah dia akan menghasilkan ID address yang sama dengan ID heksadesimal yang sama ya, ID alamat tempat menyimpan suatu nilainya sama ya antara X dan Y. Jadi si Python itu akan menyimpan ya data apabila nilainya sama, akan menyimpan di tempat yang sama walaupun variabelnya yang berbeda ya. Kalau misalnya di bahasa pemrograman lain itu disimpannya berbeda walaupun nilainya sama. Kalau di Python, kalau nilainya sama akan disimpan di lokasi yang sama. Kita lihat, berarti jawabannya apakah lokasi X sama dengan Y? Jawabannya true, benar ya. Apakah lokasi X tidak sama dengan Y? Jawabannya false ya. Nah, mungkin penjelasannya untuk operator identitasnya sudah jelas ya. Jadi membandingkan alamat memori, apakah alamatnya sesuai atau tidak gitu antara A atau B atau X dan Y gitu tuh. Intinya membandingkan alamat memori.
gitu ya. Kalau misalnya 3, ingat intinya itu sintaks literal yang seperti ini tidak bisa digunakan pada operasi identitas ya. Terus ini contoh-contoh penerapannya ya. Nah, di sini juga bisa kita menggunakan seperti ini teman-teman. Misalnya ini hampir sama sih sama yang di sini. Misalnya gini teman-teman. Ini kita insert below, terus misalnya di sini ini kan kelas A, ini kan tipe datanya string, ini juga ke tipe datanya string, cuma variabelnya beda. Ketika dia misalnya Budi is Andi, nah ini jawabannya nanti true karena isi dari variabelnya sama, tentu tempat menyimpan di memorinya akan sama. Coba kita lihat. Budi is Andi, Budi is Ani, false. Kok false ya? Kelas A kok false true. Oke, coba kita lihat isi memorinya. Berarti kalau untuk string tidak berlaku ya. Coba kita lihat dulu lokasi memorinya. Ini kita print ya, terus ID ini ya, ID Budi, terus di sini kita print ID Ani. Kita mau lihat ID Ani. Oh, dia beda teman-teman ya, ini beda nih. Jadi dia beda. Kalau misalnya kelas sama dengan kelas A padahal sama ya. Oke, ID Budi, ID Ani. Dia akan berubah-berubah terus teman-teman, disimpan memorinya tuh. Misalnya kelas A. Jadi kalau string itu tidak berlaku ya. Jadi jawabannya di sini tetap false ya, walaupun misalnya isinya sama ya, kelas A Budi Ani ya, Budi Ani padahal kelas A isinya ya. Ani Istoni ya, Ani Istoni, tentu ini false, is not true. Berarti kalau untuk string tidak berlaku. Jadi kalau untuk misalnya tipe data integer, ini berlaku dia. Coba kita lihat ya. Jadi addressnya masih sama, tidak ada berubah, sedangkan untuk tipe data string ini berubah terus dia tempat penyimpanan itu 6400 ya. Nah, kalau misalnya ini tipe data boolean, misalnya di sini 2.3, 2.1. Oke. Invalid sintak 2.1. Oke, ini dia berubah nggak? 256 dia berubah juga ini. True, false. Coba kalau kita sama, ya sama nggak? False. Oh, kalau untuk float juga dia tidak bisa. 256. Jadi ini berlaku hanya string ternyata ya. Coba kita TP ini true, TP boolean true, ini true. Nah, kalau true sama. Oh ya, dia hanya berlaku berarti hanya tipe integer dengan tipe
boolean. Untuk tipe string dan float itu tidak berlaku ternyata untuk operator identitas ini. Jadi tempat memorinya berbeda, kecuali ini tadi tipe data integer dan boolean. Ini lokasi penyimpanan memorinya sama, ya, nilainya sama, tempat penyimpanannya sama. Tapi kalau misalnya float, dia walaupun nilainya sama, tapi disimpannya berbeda, ya. Tuh, dia berubah-ubah terus disimpannya, ya. Oke, mungkin untuk operator identitasnya bisa dipahami, ya. Terus kita masuk ke sekarang logika. Nah, di operator logika kalau kita lihat di handoutnya, logika itu di sini, ya. Logika itu memiliki tiga jenis, ada and, ya, dan atau or, ya, atau or di sini atau not, bukan. Nah, and ini menyatakan dan, ya, or ini menyatakan atau, ini menyatakan tidak. Coba kita lihat. Nah, di sini berdasarkan dari handout sudah dibuatkan untuk praktekkan berdasarkan dari tabel kebenaran. Misalnya kita jalankan untuk tabel operator and. Dia akan bernilai true, ya, apabila dua-duanya bernilai true, ya. Misalnya A itu bernilai true, terus B nya bernilai true, maka apabila di end kan akan bernilai true. Selain itu bernilai false. Oke. Kalau or, apabila dua-duanya false, maka akan bernilai false. Selain itu bernilai true. Ingat, ya, apabila dua-duanya false maka akan bernilai false untuk or. Selain itu true. Nah, untuk tabel operator XOR ini kebalikannya. Misalnya apabila true, di sini XOR, ya. Sorry. Sebentar. Ini berarti XOR. Ini XOR. Ini XOR. Ini XOR. Ini XOR. Oke. Nah, apabila dia true, ya, maka hasilnya false. Nah, apabila true false hasilnya true, apabila false true hasilnya true, apabila false false maka hasilnya false. Ya, ini diingat aja, apabila true true maka false, apabila false false maka bernilai true, ya. Nah, untuk not ini kebalikan. Apabila not false maka not true. Kok gini? Baliklah. Ini gini, ya, not true. Ini. Nah, coba kita lihat. Not false maka nilainya true, not true maka nilainya false. Ya, paham, ya? Oke. Nah, dari operator logika ini sebenarnya kita bisa seperti ini penerapannya, teman-teman. Ini kita inginkan dulu. Ini kita hapus. Ini kita insert below, ya. Ini coba kita jalankan. Oke, udah nggak ada error. Misalnya saya punya nilai X sama dengan true. Oke. Ini kan X dan NY. X and Y. Misalnya true and false. Tadi kan kalau misalnya N itu harus dua-duanya true, ya, baru bernilai true. Berarti ini nanti nilainya ini, ya. Dipagar dulu, ya, berarti nilainya nanti true, ya, sorry itu nilainya kan false, or kalau
n berarti false, false lagi. Oke, di sini XOR berarti kalau OR tadi kan kalau misalnya false false ya, baru dia false. Selain itu true. Berarti di sini true, ya, true and berarti di sini true juga, ya, benar ya, true. Kalau true berarti nanti hasilnya true, ya, true and true berarti true. False or false berarti false. Coba kita lihat. Nah, jawabannya false, ya. Berarti bisa membandingkan, ya, beberapa nilai gitu ya, nilai dari perbandingan menggunakan operator logika. Jadi konsepnya itu bisa seperti ini teman-teman, ya. Jadi ini diubah jadi angka juga bisa. Yang untuk diubah jadi angka nanti masuk ke pertemuan di bawahnya, ya, bisa juga. Ini kita fokusnya ke sini juga. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Jadi ini di komparasi terlebih dahulu, hasil dari ini baru dikomparasi menggunakan operator OR, ya, sama, nanti hasilnya sama. Ini hasilnya sama, ya, berdasarkan dari sini. Terus kita masuk. Nah, selain ini kan nilainya true dan false. Nah, kita juga bisa memasukkan seperti yang saya tadi omongkan. Kita bisa memasukkan nilai. Misalnya kayak gini. Misalnya A kita masukkan 2. Terus B kita masukkan 4. Nanti kan hasilnya hasil sama dengan, apakah A sebanding dengan B, ya kan? Apakah nilai 2, ya, sebanding dengan nilai 4. Nah, hasilnya itu false, ya. Coba kita lihat. Hasilnya false, benar ya. Nah, jadi nanti si 4 dan 2 ini bisa juga dimasukkan ke sini. Misalnya kita print lagi. Kita panggil hasil dari rumus hasil 2. Kita lihat. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan tugasnya nanti. Oke, sini, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, coba kita lihat dulu. Not berarti kan ini nanti hasilnya true, ya. Ini true, ini false, ini true. Ini hasilnya nanti true, ya, true. Ini false, ya. Ini false, ini hasil 3. Nah, kita harus tahu dulu nih hasilnya apa dulu. Ini kan nanti hasilnya kalau misalnya 2, kita masukkan 2, A nya untuk nilai A nya, terus B nya nilainya 4. Berarti kan ini nanti kenanya false, ya, false and, ya, and false and true, ya, false and sebanding, false and true, ya, benar, true. Berarti di sini true, teman-teman. Salah saya, ini kan false, ini false. Ini karena dia tidak sebanding kan. Berarti ini true. Sorry. Berarti ini true. Berarti kalau N berarti ini false, ya, jawabannya false. Ini kalau OR, ini kita ginikan aja. Ini kan kalau misalnya OR itu dia berarti true, ya. Ingat tabel kebenarannya. Ini dihafal nih hasilnya, ya. Yang ini dihafal, ya. Kalau misalnya N, ya, itu berarti true, ya. Terus OR-nya apa kondisinya? Misalnya false berarti di sini true, false and true berarti false, not
Not berarti kan di sini tadi jawabannya false, berarti true. Oke, true. Coba kita lihat. Masukkan 2, 4, 5. Jawabannya tadi itu yang pertama false. Ini false benar, ini true ya, benar ya. Ini false, ini true. False ini kan ngambilnya dari sini ya. Ini true, ini true, ini true, ini true. Oke. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tugas rekognisinya. Ya, berarti ada dua, sudah ada dua ya tugas rekognisinya yang saya bahas. Mungkin bisa di capture pembahasannya ya. Terus kita masuk ke operator bitwise. Nah, operator bitwise sebenarnya operasi masing-masing bit atau sebenarnya menjumlahkan jumlah bit dari nilai 2 dan nilai 5 gitu ya. Menjumlahkan nilai 2 dan nilai 5. Misalnya gini teman-teman. Ini sebenarnya agak ini sih pembahasannya udah lebih ke informatika sekali. agak membingungkan buat teman-teman. Jadi kita belajar aja pelan-pelan aja. 2 ini n ya. Ini n. 2 n 5. Apabila di jumlah bit 2 di n kan ya, bahasanya tuh jumlah bit 2 di n kan jumlah bit 5 sama dengan 0. Nah, kok bisa 0? Misalnya gini. Kita panggil fungsinya seperti ini. Ini kita copy format x. Oke. Terus di sini kita panggil ini fungsi untuk memanggil ini. Misalnya di sini kita ubah y ya, y. Jangan kayak gitu. Ini kita agar aja gini. Misalnya hasil sama dengan ya, hasil sama dengan x di dan ya di bitwise operator dan y. Oke. Misalnya kita di sini inisialisasi x sama dengan tadi nilainya 2 ya, y sama dengan nilainya itu tadi 5. Oke. Kita print terus. Oke, kita kayaknya bisa insert dulu aja ya, kita enak insert dulu. Oke. 2n 5 sama dengan 2n 5 tadi itu 2n 5 kok 2n x 2 kok beda teman-teman. Hasil tadi x sama dengan 2n 5 x dan 5. Oke, coba kita lihat 1 ya. Misalnya di sini kita panggil lagi print ya, kita panggil lagi formatnya, kita panggil formatnya ini. Kita mau lihat hasil dari di sini hasil, sininya hasil. Oke, ini kita hapus. Oke, sorry sinilah ya, kita abaikan yang di atas itu ya, hasil sini ya. Ini kita panggil atasan, hasilnya beda tadi, print misalnya di sini hasil. Oke. Ya gitu aja deh.
N. Oke, 2N5 untuk 2 dimana bitnya itu 2 teman-teman. Mungkin saya akan bahas sedikit ya, buat ini aja sih, siapa tahu nanti teman-teman mau pakai. Misalnya gini. Oke, kita ke sini. Bit ya. Ini misalnya saya sini kan 2468 0 0 0 0 0 0 246. Misalnya ini sama dengan 0, ini 0 ya, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, gini. Nah, ini 2 Nah, karena kan ini 2 adalah bilangan biner itu bilangan basis 2, hanya bernilai 2 atau 1. Misalnya nilainya di sini sama dengan, kita lihat di sini 001, berarti kan di sini 1 ya. 2 di pangkat 2 ya, berarti 4. Coba kita lihat nilainya. Sorry, 2 pangkat 1. Sorry. Ini padahal sudah ada sih. Berarti di sini 0 sini. 0 sini 1 2 3, sorry ya, 4 5 6 7. Oke, 2 di pangkat 1. Ini kan tadi 0001 sini ya. Nah, berarti di sini 2 di pangkat 1 2. Nah, ini kan kosong nih 2. Berarti di sini kan berarti di sini 1 kan dikali 2 di pangkat 1 sama dengan, nah kalau misalnya ini ada nilainya ditambahkan lagi teman-teman. Misalnya di sini 1 misalnya ini kalau ada nilainya 1 berarti 2 ya dikali 1 ya, 1 dikali 2 pangkat 2 ya. Misalnya di sini aja kita fokus ya, kita back dulu, back. Nah, 2 pangkat 1 berarti dari 0,0000010 itu kalau didesimalkan sama dengan 2 ya, ini 2. Nah, ini berapa Pak? Kalau misalnya ini kan misalnya 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Kalau ini dan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 berarti 4 ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sama dengan 5 ya. Kita lihat di sini, ini juga 5 ya, sama berarti. Ini kok bisa 00 Pak? Nah, ini karena di N kan, ingat kalau N ya, kalau misalnya apabila true maka hasilnya true. Ini karena false true maka 0 ya, false. Sini karena true false ya, karena yang di sini true false. Di sini karena false true, di sini juga false, makanya nilainya 0. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya masih bingung, kita masuk ke yang ke sininya. Misalnya kita ubah. Misalnya di sini apa ya? 46 tuh. 46. Oke, 46. Hasilnya 4. Misalnya di sini kan sorry. Oke, di sini berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Lah, kok gitu? Ini dong.
berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini yo 2 pangkat 1 ini ya 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 1, 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ini kan kosong nih, berarti ini 2 di pangkat 1 ditambah 2 di pangkat 2 ya. Ini kan isinya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kita lihat ini kan tadi di sini kan ini kan Y, ini sama dengan yang ini sama dengan X ya. Kita lihat di sini 4 ya, ini sama, ini Y nya ya, ini sama juga ya, paham ya. Berarti kalau misalnya tambah lagi sama seperti konsep yang tadi. Nah terus ini di N kan 0 and 0 ya, mana ya, false and false ya, false and true, false. Nah sini ada true and true 1. Berapa nilainya? Misalnya di sini 0 0 berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 di pangkat 0, 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, hasilnya 4 ya. Oke, paham ya? Paham nggak? Oke, paham ya. Paham deh. Ribet emang. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk operator-operatornya, di sini ada mana tadi? Oke, untuk OR operatornya itu seperti ini ya, ada tanda garis lurus. Nanti di OR kan ya, misalnya 0 OR 1 sama dengan 1 OR true or no, true or false sama dengan true ya. Misalnya di sini false or false sama dengan true, false or false sama dengan false. Misalnya dia true or true ya, true or true sama dengan true. Kalau false or false berarti dia false ya nggak sih? Pusing, saya juga pusing ini. Coba deh kita coba dulu biar nggak pusing. Itu coba kita ganti. Tadi or itu seperti ini. Ini kan, nah oke, hasilnya 6 false ya, or false, jawabannya false. Ini berarti selain itu jawabannya true, makanya hasilnya 6. 2 di pangkat 1 ditambah 2 di pangkat 2 sama dengan 6 ya, makanya jawabannya seperti ini ya. Apa tadi jawabannya tidak jadi menjumlahkan ya atau membandingkan bit atau bit dari suatu nilai gitu ya. Misalnya di sini juga ada not ya, kalau misalnya not itu simbolnya seperti ini ya, silakan dicoba. Nah ini menggeser ke kiri, not. Ini tadi or ya, ini tadi or, terus notnya itu not. Coba kita lihat not, mana lambangnya not. Ini not X kan, hasil sama dengan print hasil. X nya kan tadi yang ini 1 ya, di not kan jadinya 0,000,101 ya, jadi di mirror gitu ya. Untuk pembahasannya yang di not ini saya rasa
tidak usah saya jelaskan karena ribet ini ya, harus tahu posisi bitnya karena kita sudah masuk ke dalam bin di sini. Jadi bitnya itu ada min sampai ke plus ya. Jadi penting kalian paham konsepnya aja gitu. Sini juga ada shiplap. Shiplap ini akan misalnya shiplap itu mengubah posisi. Misalnya kayak gini. Misalnya kita x saja, x apa sih itu ya di sini. Misalnya kita x di sini. Ini akan bergeser ke kiri. Misalnya di sini 2. Dia akan bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Ya, misalnya tadi kan sebanyak 6 kali ini. Ini kan tadi nih, berarti bergeser sebanyak 6 kali ke kiri. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini kayaknya kita abaikan saja biar jelas. Nah, kalau misalnya ini saya ubah 2, dia akan bergeser sebanyak 2 ya. Ini bergeser sebanyak 2, 1 2. Kalau misalnya 4, biasanya main 4 kali. Kalau misalnya ini bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan. Oke, ini nggak tampak. Kalau kita pakai 30, ini baru dia tampak nih. Sebanyak 1 kali aja. Oke, nah ini dia bergeser sebanyak 1 kali ke kanan itu ya. Terus apa lagi? Udah situ aja sih kalau untuk bitwise nya. Jadi bitwise itu untuk membandingkan nilai dari bit dari nilai itu sendiri ya, membandingkan bit dari suatu nilai. Misalnya 2 bitnya berapa, baru kita bandingkan berdasarkan operatornya. Ada AND ya, ada OR, ada XOR, ada NOT ya, XOR NOT. Nah, silahkan dicoba-coba sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Kita sekarang masuk ke operator penugasan. Saya mau lihat tulis ini. Oke. Kalau kita lihat di handout-nya, operator penugasan itu merupakan operator yang digunakan ya untuk menyimpan nilai ke dalam variabel ya, untuk menyimpan nilai ke dalam variabel, atau biasa saya sebut itu operator assignment. Nah, ini nih operator assignment. Nah, sebenarnya bukan cuma simbol sama dengan, ada juga plus sama dengan ya, plus sama dengan ya, terus kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, terus di plot division sama dengan, terus di modulus sama dengan, terus dipangkatkan eksponensial sama dengan. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya x tambah sama dengan 5, artinya x sama dengan x tambah 5 ya. Ini bisa dibaca-baca di handoutnya. Coba kita langsung ke penerapan. Misalnya gini, ini kita gini, ini kita insert below ini. Nah, saya memiliki variabel misalnya x sama dengan 5, print x sama dengan x sama dengan 5, x ditambah sama dengan 2. Oke. Sini kita print dulu, print sama dengan x. Ini ya yang di print diambilnya dari sini ya, dimana x sama dengan 5, berarti nilai 5 ini dimasukkan dalam x ya, di print. Untuk yang ini x sama dengan 5 ya, terus
X, berarti di sini kita hapus ya. X ditambah sama dengan 2. Oke, gimana kan tadi X nya tuh sama dengan 5, berarti ini 5, berarti X sama dengan 5 ditambah 2 ya. X sama dengan 5 ditambah 2 ya, X. Kalau misalnya seperti ini, X sama dengan 5 ditambah 2 ya. X sama dengan 5 ya, nilainya 5 tambah 2. Kita print 7. Ini berlaku juga sama kurang. Kalau kurang berarti kan tadi 5, X nya 5, berarti 5 X sama dengan 5 dikurang 2, hasilnya 3 ya. Berlaku juga untuk dikali. Jadi misalnya kalau kayak gini, berarti X sama dengan 5 dikali 2 ya. Kalau sama kayak gini, X sama dengan ya 5 dibagi 2. Oke, dan operator yang lainnya ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita padukan dengan operator bitwise. Misalnya kayak gini, A sama dengan true. A ya, ini kan dan ya, AN true, berarti A sama dengan ya true and true, true and true, benar ya. A sama dengan true and true, jawabannya true ya. Kalau misalnya A ya, terus di sini false ya, A N sama dengan false, berarti false A ya, berarti A sama dengan false ya, N true ya kan. Nanti jawabannya false ya. Coba kita jadikan dulu, terus di sini insert below. Benar ya, true and true, true. Nah, ini true, ini tetap true, true, berarti ini false. Oke, jadi ini bisa juga bisa menggunakan tanda OR ya, OR. Terus bisa juga tadi menggunakan not ya. Ini simbol-simbol yang bitwise nih. Nah, tadi bitwise tuh nih ya, jadi ini bisa nih ya, bisa digunakan. XOR juga bisa. Kalau not, bentar, kalau not kan tadi, berarti kalau not sini kan not ya kan, ini not, sorry, bukan not dong, ini OR, berarti ini OR, berarti true or true sama dengan true, true or false sama dengan true. Jawabannya true semua ya, benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke operator terakhir. Oke, operator keanggotaan. Nah, kalau kita lihat operator keanggotaan itu bitwise, ini tadi bitwise-nya ya. Sebenarnya semuanya sudah ada di handout ya, tinggal dipraktekkan. Keanggotaan itu menggunakan in dan not in. Ini dinyatakan ada, dinyatakan tidak ada. Ini tuh nyatakan ada atau tidak ada. Misalnya 2 in 1 2, jawabannya true karena 2 itu berada pada dalam ini apa sih namanya ini, kurung sikunya. 3 not in 1 2, true karena 3 ini tidak berada pada kurung siku ini. Kita coba ke prakteknya. Sini sudah ada, ini kita hapus aja tanda komennya. Oke, same ini in dan not in dalam string. Misalnya kopi dingin, apakah copy in sampel? Sampelnya kan isi dari variabel sampelnya ke kopi dingin.
Di sini dia panggilnya copy. Ada nggak si copy nih pada di sampel? Kalau misalnya ada, nanti jawabannya true. Susu kan nggak ada nih, berarti false gitu ya. Coba kita jangan matikan dulu komennya tadi. Ini true, ini false. Panas, ada nggak kopi dingin? Panas berarti true ya. Dingin, not in, kita lihat berarti true. False. Nah, tadi sampel itu kopi dingin. Terus tadi jawabannya apakah kopi? Ini kan true. Nah, benar ya, true ya. Nah, sedangkan di kopi dingin itu susu itu nggak ada di dalam kopi dingin. Apakah panas tidak termasuk dalam kopi dingin? Ya benar, karena dia tidak termasuk gitu. Apakah dingin tidak termasuk dalam kopi dingin? False, karena dia termasuk gitu ya. Oke, terus operator in not pada list, nah juga bisa diterapkan kepada list. Misalnya listnya tuh seperti ini. List ASEAN itu kan kita bisa juga menambahkan teman-teman isi variabelnya seperti ini ya, mana variabelnya itu ada beberapa isinya, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, kita juga bisa cari nih apakah Indonesia ya in ASEAN ya. Tapi jawabannya berdasarkan dari si kondisinya ini, berdasarkan dari string yang di sini. Misalnya Indonesia, apakah ada nggak? Ada ya, berarti true nih. Amerika ada nggak? Oh, not in, berarti kan dia not, berarti true nih. Singapura ada nggak? Ada, berarti dia false ya. Coba kita lihat false kan, ini true, false ya. Terus kita langsung aja ke semuanya. Sorry, pasti error kan. Oke, langsung aja nih. Ini bilangan prima ya, penerapannya semuanya sama sih. Kalau ingat, kalau misalnya bilangan integer, float itu ya, jangan menggunakan tanda petik 1 ataupun petik 2, karena ini bukan string, ini adalah bilangan gitu ya. Integer atau float itu jangan menggunakan tanda petik. Oke, sini ini penerapannya sih hampir sama. Dia akan melihat apakah 5 ini berada pada variabel ini. Misalnya 5-nya ada nggak? Nah, 5-nya ada, berarti jawabannya true. Coba 5 in ganjil ya, 5 in ganjil tuh true ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudahi aja untuk rekognisi absennya. Oke, misalnya ini teman-teman, untuk di tugas di operator aritmatikanya, jadi kalian masukkan berdasarkan melalui user. Misalnya saya masukkan 2 dan 4, nanti hasilnya kayak gini. 2 ditambah 4 sama dengan 6, 2 dikurang 4 sama dengan min 2 ya. Ini berarti teman-teman tergantung sih logikanya teman-teman itu seperti apa. Kalau misalnya mau yang simple, silakan gunakan beberapa rumus ya. Misalnya hasil 1 sama dengan 2 x ditambah y sama dengan x tambah y gitu ya. Hasil 2 sama dengan x dikurang y ya. Terus panggil bawahnya print ya. Print berarti x, koma bla 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 sama dengan hasil 1, panggil hasilnya ya. Atau bisa juga diinisialisasi dulu satu-satu. Ini bukan, nggak bisa dimasukkan dulu satu-satu ya, baru disiapkan rumusnya di bawah mungkin sebelum print, bisa juga ya, tergantung logikanya teman-teman. Ini intinya seperti ini. Silahkan di capture ya tugasnya. Oke,
Ini membuat kalkulator sederhana sih ya, membuat kalkulator sederhana. Terus yang kedua itu penggabungan antara pembandingan ya, operator perbandingan, identitas dan logika. Misalnya teman-teman seperti ini. Tadi saya sudah singgung, misalnya teman-teman memasukkan nilai 2 dan 4. Apakah nilai 2 sebanding dengan nilai 4? Berarti kan nanti rumusnya itu hasil 1 sama dengan ya X sama dengan 2 kali operator sebanding, terus Y. Udah ya, terus panggil, terus sesuaikan di sini. Apakah ini di X2 ini berarti kan X ya, berarti ini string. Apakah nilai ini string terus koma, terus X terus koma, terus string lagi, terus koma, terus panggil nilainya, terus koma lagi, terus string lagi sama dengan, terus koma lagi, terus panggil lagi hasilnya apa, false atau true ya kan, berdasarkan dari nilai yang kamu masukkan. Terus oh ya, nah ini is not is ya, is berarti teman-teman itu harus menggunakan dua variabel. Nah kebetulan di sini kan sudah dua variabel ya, berarti tidak ada permasalahan sih, tinggal menyesuaikan rumusnya aja ya. Terus yang ini berdasarkan dari tadi, misalnya berarti di sini teman-teman masukkan rumusnya ini, nanti tinggal dikopas rumusnya ke bawah di printnya, tinggal panggil hasilnya. Nah terus di sini teman-teman yang ketiganya jelaskan konsep kerja dari operator bitwise yang tadi tuh yang saya jelasin ya. Bitwise terus dimana bitwise kan tadi membandingkan nilai bit ya, bit membandingkan bit dari suatu nilai ya, membandingkan bit dari suatu nilai, baik itu nilai dari variabelnya sendiri ataupun nilai yang berdiri sendiri gitu, kayak sintaks yang tadi saya jelasin ya. Jadi konsepnya ini bitwise, konsepnya itu seperti apa. Terus di sini ada operator penugasan, konsepnya itu seperti apa ya, jelasin satu-satu kan, ada beberapa tadi. Terus operator keanggotaan, jadi konsepnya seperti apa nih yang terakhir nih. Oke, 3 ini aja untuk rekomendasi absennya, silahkan di capture. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kita kecilin dulu bentar. Yang kedua saya rasa gampang ya. Yang ketiga ya tinggal dijelasin ya konsepnya seperti apa. Kalau bisa sih yang kamu pahami gitu, yang kamu pahami aja dari yang Bapak jelasin. Oke, saya sudahi ya pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.